Halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Mega di channel Mega LD, channel yang membahas tanaman hias, bonsai, dan tentunya tanaman lainnya ya. So di video kali ini aku akan mengajak kalian keliling kebun dan melihat bagaimana dampak daripada hujan terhadap tanaman bougainville, serta bagaimana mencegah atau merawat tanaman bougainville kalian di saat musim penghujan ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa dibantu untuk subscribe agar aku semakin semangat untuk membuat videonya ya. Oke, kita langsung saja ke videonya. Salah satu dampak daripada hujan terhadap tanaman bougainville adalah ini. Seperti yang kalian lihat, daun daripada tanaman bougainville ini mengalami kerontokan karena terdapat terlalu banyak air ya. Jadi bisa kalian lihat ini daunnya sudah mulai rontok. Namun daun-daun yang rontok ini adalah daun yang memang sudah tua. Jadi jangan khawatir jika tanaman bougainville kalian mengalami kerontokan daun. Saya akan kasih lihat ke kalian salah satu dan beberapa tanaman bougainville yang malahan daunnya sudah rontok semua ya. Kita anggap saja ini adalah pruning alami. Oke, saya kasih lihat ke kalian. Nah, ini adalah salah satu tanaman bougainville yang mengalami kerontokan daun secara keseluruhan. Bisa kalian lihat ini hanya batang saja, cabang saja. Namun kalian jangan khawatir, ini tidak akan menjadi masalah. Kenapa saya bilang seperti itu? Anggap saja kita ini sebagai pruning alami, asalkan media tanam yang kalian gunakan itu poros ya. Jadi pastikan media tanam kalian itu poros seperti ini adalah media tanam yang poros. Ini bisa oke, ini masih gembur ya. Jadi air yang memang kelebihan air dari hujan, dia akan langsung terserap, jadi langsung turun ke bawah ya, jadi tidak menggenang di sini. Oke, namun jangan takut bila tanaman kalian itu mengalami gugur daun seperti ini. Bisa kalian lihat, saya akan dekatkan kameranya. Ini sudah tumbuh bakal daun baru ini. Maaf, tangan saya agak sedikit kotor ya. Ini bisa kalian lihat seperti ini. Oke, kelihatan kan? Oke. Ini juga di sini, semua areal ini dia sudah bawa pucuk atau bakal daun baru. Jadi jangan takut ya, ini pasti akan tumbuh daun baru karena sebelumnya yang rontok itu adalah daun-daun yang tua. Inilah salah satu akibat daripada pada air hujan yang kelebihan ya. Jadi susahnya ini kalau saat musim penghujan, daun pada tanaman juga mengalami kerontokan. Saya akan kasih lihat ke kalian juga beberapa yang lainnya ya. Nah, ini juga beberapa tanaman bougainville yang mengalami daun menguning seperti ini. Dia kuning daunnya dan rontok. Tapi saran saya adalah lakukan saja pemangkasan. Nah, ini salah satu contohnya. Saya telah lakukan pemangkasan di sini ya, ini dan sudah tumbuh cabang-cabang baru. Saya dekatkan kameranya ini. Di sini dia sudah muncul ini, dan ini areal-areal ini sudah muncul dia tunas atau cabang-cabang daun baru ya, seperti ini sudah muncul dia, meskipun dia daunnya berguguran ya. Tapi jangan khawatir, jangan takut bila tanaman bougainville kalian itu mengalami gugur daun atau daunnya menguning karena akibat hujan. Jadi yang perlu kalian pastikan itu adalah media tanamnya. Jadi pastikan media tanam kalian itu gembur ya, seperti ini gembur. Nih, gembur ya. Jadi otomatis airnya itu langsung turun. Oke? Oke, saya akan kasih lihat ke kalian lagi apa yang menjadi akibat daripada hujan dan bagaimana solusinya ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang akibat daripada hujan, yaitu daunnya menguning dan rontok. Dan yang kedua itu adalah
daun daripada bougainville kalian itu mengalami jamur ya, atau kena jamur seperti ini. Ciri-cirinya seperti ini, dia ada bintik-bintik kuning seperti ini. Bahkan di pucuk-pucuk daun juga ada yang menghitam. Saya kasih lihat ke kalian yang sudah menghitam. Nah, ini adalah salah satu contoh daun atau mungkin bahkan ke pucuk cabang mengalami busuk atau menghitam ya. Ini contohnya seperti ini. Apa solusinya? Kita tinggal buang saja ini. Ini tidak akan berfungsi, buang. Ini kita buang ya. Paksa buang, kita buang. Atau bila ada cabang yang memang menghitam seperti itu atau busuk, kita lakukan pemangkasan ya. Kita tetap lakukan pemangkasan. Itu solusinya agar tidak semua daripada cabang terkena busuk ya. Dan pastikan letak daripada pot satu atau tanaman satu dengan tanaman yang lainnya itu dikasih jarak, sehingga penyakit daripada busuk atau jamur pada daun bahkan ke cabang bougainville tidak menyebar ke tanaman lainnya ya. Oke, saya kasih lihat ke kalian lagi akibat yang lainnya ya. Di saat musim penghujan, jika kita menginginkan tanaman bougainville kalian itu berbunga dengan rimbun, itu akan sedikit susah. Ini salah satu contoh. Tanaman bougainville ini dia rimbunnya malah ke daun ya. Jadi ini adalah merimbunkan daun, dan pada saat membungakan pun agak susah. Itu yang susahnya kalau musim penghujan, membungakan susah. Ini ada beberapa, tapi bukan berarti tidak bisa, cuman akan sedikit lebih apa ya, tidak rimbun ya, tidak cantik seperti ini. Ini hanya ada daun, akhirnya itu susahnya. Oke. Dan jika kalian ingin memberikan pupuk pada tanaman bougainville kalian, saya sarankan kalian menggunakan secara teknik tabur, jangan diguyur seperti video saya di musim panas ya. Jadi lakukan pemberian pupuk secara tabur. Jadi taburkan di sini ya, di pinggir pot ini ya. Kalau bisa juga kalian langsung timbun, mungkin dibikin seperti ini dan ditimbun. Kenapa saya minta seperti itu? Karena kalau ditimbun setidaknya pupuk itu tidak akan loncat ya pada saat ada air hujan yang mengenai pot. Kadang seperti itu. Jadi itu yang susahnya kalau musim penghujan, pupuknya kadang terbuang percuma. Nah, kalau kita berikan secara cair, nah sekarang kita pupuk, tar hujan ya udah hilang. Jadi kandungan pupuk dari kandungan zat yang ada pada pupuk itu tidak terserap oleh tanaman itu sendiri. Oke. Nah, untuk di musim penghujan apa sih yang harus kalian lakukan? Jadi ya saranku sendiri ya, lebih baik kalian tetap lakukan pemangkasan, pemupukan secara tabur seperti yang aku input tadi, dan perawatan itu saja. Jadinya di musim penghujan kita cukup fokus untuk pembentukan cabang baru ya. Kita bentuk sehingga nanti di musim panas kita fokus ke pembungaan, karena intinya sejatinya untuk tanaman bougainville agar terlihat cantik nantinya itu yang susah adalah pembentukan cabang, karena pembentukan cabang baru itu memerlukan proses sehingga nantinya menghasilkan tanaman yang cantik. Oke, seperti ini salah satu tanaman bougainville yang awalnya saya buat itu dari dari cangkok ya, dan ini sudah mulai berkembang. Ini kemarin juga saya sudah mengarahkan beberapa cabang sehingga dia akan tetap cantik. Saya nanti akan lagi mengarahkan beberapa cabang. Ini saya tidak akan lakukan pemangkasan ya. Oke, nah ini yang di sini ini sudah dilakukan pemangkasan dan sudah mulai rimbun kembali. Mungkin sudah menutupi bagian bawahnya. Oke, itu saja video kali ini. Jangan lupa dibantu untuk like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.